Terima kasih, silakan. Puji Tuhan. Koselo. Iya. Apakah suara saya terdengar? Boleh lambaikan tangan yang bisa mendengar. Tuhan. Selamat malam, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita hari ini adalah hidup yang amat sangat diberkati Tuhan. Amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan malam hari ini. Semua diberkati Tuhan? Semua diberkati Tuhan? Oke, yang diberkati Tuhan kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Syukur pada Allah, sore hari ini kita, malam ya, di sana malam, sini masih sore, baru 5:30. Kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang menurut saya waktu dikasih tema ini saya sedikit tertarik gitu. Temanya unik sekali, bucin. Temanya lucu ya ini temanya, bucin. Budak cinta, ini istilah milenial. Kalau dulu kita bilang mungkin cinta buta kali ya, tapi ini anak-anak milenial pakai istilah budak cinta. Dan malam hari ini kita akan coba renungkan. Untuk itu saya cuma mau mengajak sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan untuk mari siapkan kitab sucimu. Kalau kalian mau menuliskan juga apa yang boleh kita renungkan malam hari ini, itu baik sekali karena kita nggak cuma mau dengar firman, tapi malam hari ini kita mau belajar sama-sama tentang firman Tuhan, supaya kita bisa dipimpin, dibimbing, dan dihidupkan oleh kebenaran firman. Jadi nggak cuma dengar untuk memuaskan telinga, atau memuaskan hati, tetapi sungguh-sungguh mau belajar untuk dibentuk dan diproses oleh firman Tuhan. Untuk itu, sahabat-sahabat yang di dekatnya ada kitab suci, boleh buka di 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Ayat yang ke-2 sampai 5a. Dua Timotius 3 ayat 2 atau ayat 1 sampai 5a. Judul perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Bukan maksud hati mau bicara soal akhir zaman, tetapi kan kita juga tahu firman Tuhan juga berkata yang tahu semua itu kan cuma Tuhan gitu ya. Tetapi ada baiknya kita memaknai kehidupan hari-hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5a. Saya bacakan untuk sahabat-sahabat terkasih Tuhan. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, ini sebuah realita, ini sebuah fakta yang mungkin saja sedang terjadi di sekitar kita, atau bisa jadi terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini sebuah realitas, sebuah fakta yang harus kita semua waspadai, yang harus kita semua awasi dan harus kita maknai lebih dalam. Karena sesungguhnya firman Tuhan ini kalau mau dilihat ini ngeri sekali gitu ya. Manusia akan mencintai dirinya. Artinya apa? Cinta difokuskan bukan lagi kepada hal yang sifatnya ketuhanan, tetapi lebih difokuskan kepada ego, kepada diri pribadi, kepada kehendak diri pribadi, dan mereka akan menjadi hamba uang. Saudara terkasih dalam Tuhan, akar dari segala kejahatan firman Tuhan katakan adalah cinta akan uang. Bukan berarti hidup kita tidak perlu uang. Tetapi firman Tuhan jelas katakan cinta akan uang. Bagaimana sekali lagi fokus cintanya sudah dialihkan. Ya, fokus cintanya yang seharusnya 1 Yohanes 4 jelas katakan Allah adalah kasih. Allah adalah cinta. Tetapi
kita mengalihkan fokus kita bukan kepada sang cinta yang sejati yaitu Allah, tetapi kita mulai mengalihkan fokus cinta kita kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan di sini dikatakan dengan jelas kita mulai mencintai diri kita sendiri. Kita cenderung egois. Kalau sahabat-sahabat baca di sini, waduh, sangat dijelaskan dengan sungguh luar biasa. Mereka membual, mereka menyombongkan diri, mereka memfitnah, mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih. Bahkan di sini sangat luar biasa, tidak memperdulikan agama. Bayangkan, cinta yang egosentris, cinta yang egois, cinta yang emosional. Mereka, firman Tuhan berkata, sudah tidak lagi memperdulikan agama. Karena kita tidak memperdulikan agama yang di situ bicara soal kasih karunia Allah, kita juga sudah tidak mau mengasihi. Waktu kita tidak mengasihi, kita sudah tidak bisa berdamai. Bagaimana mau berdamai dengan orang lain atau dengan Tuhan? Kalau kita cenderung menjelek-jelekan orang. Dan yang luar biasa, saudara terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan pada ayat 5. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah. Artinya apa? Ritual agama, kegiatan agamawi masih terus dilakukan. Tetapi itu hanya mungkin menjadi sekedar kewajiban. Hanya menjadi sekedar ritual-ritual liturgi, tetapi tidak dihidupi. Saudara terkasih dalam Tuhan, hati-hati. Memang ini fakta yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita seringkali dibutakan oleh yang namanya cinta. Ya, bagaimana kita bisa lihat ada begitu banyak orang muda hari-hari ini lebih banyak mencintai gadget mereka, bukan hanya anak muda mungkin, ada begitu banyak orang begitu mencintai gadget mereka dibanding mencintai Tuhan lewat kitab suci. Lebih banyak berelasi dengan orang lain, mencintai orang lain via Instagram, lakukan direct message, DM melalui Instagram, tetapi tidak melakukan direct message ke Tuhan lewat doa. Orang terlalu sibuk dengan sosial media, posting sana, posting sini, mencintai sosial media lebih daripada mencintai Tuhan. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa. Hedonisme seperti ini sedang terjadi. Hedonisme seperti ini sedang melanda dunia. Dan hati-hati kalau kita tidak waspada, cara hidup yang seperti ini bisa membuat cinta kita kepada Tuhan teralihkan. Belum lagi ada begitu banyak, ya ini mungkin terjadi pada anak muda gitu ya, dalam kehidupan berpacaran, berelasi gitu ya, mengedepankan cinta di atas segala-galanya, tetapi tidak pakai akal sehat, tidak pakai hati, dan terutama tidak menaruh firman Tuhan dalam setiap hubungan. Sehingga ada begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak muda waktu mereka menjalin hubungan. Wah, hanya I love you, you love me, and let's do it. Gitu. Hanya karena alasan cinta, saya dapat istilah ini waktu kasih seminar di Manokwari gitu ya. Dan waktu itu dibilang, hanya karena cinta, begitu banyak anak muda rela untuk kehilangan segala-galanya. Hanya karena cinta, istilahnya agak lucu sih. Pakunai sambarang katanya. Wah, ini kan bahaya. Ini sebuah fakta. Ada begitu banyak, bahkan masih di masa-masa pandemi ini saya ingat sekali. Ada seorang anak muda cerita bahwa dia stres. Kenapa? Ya karena itu. Karena cinta yang kebablasan, ego, nafsu diri yang kebablasan. Sehingga mengakibatkan pasangan ini berhubungan badan, dan pasangannya hamil. Dan dia nggak tahu mau ngapain gitu. Alasannya karena kami saling mencintai, Kak. Jadi ya udah kami melakukannya, kan ini bodoh sekali. Dan belum lagi ada fakta-fakta di luar sana yang hanya karena cinta. Ya. Hanya karena cinta rela menggadaikan Tuhan. Menggadaikan kasih karunia Allah. Belum lagi cinta yang salah terhadap hobi. Berapa banyak hari ini orang-orang terikat dengan handphone. Keluarga terbengkalai, sibuk. Ya itu tadi, sibuk dengan dia punya gadget sehingga keluarga terbengkalai. Sibuk dengan gadget, pekerjaan terbengkalai. Cinta kepada gadgetnya, cinta kepada hobinya, sehingga banyak hal yang terbengkalai. Belum lagi cinta terhadap pergaulan yang salah. Dan ini membuat cinta akan Tuhan luntur. Saudara terkasih dalam Tuhan, hati-hati. Ada begitu banyak keluarga hancur
Ada begitu banyak kehidupan pribadi orang berantakan hanya karena cinta yang hanya karena cinta yang salah diartikan. Untuk itu sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, kita mulai dengan kita mau kompak dulu deh. Kita mau lihat cinta itu apa. Apa yang dimaksud dengan cinta, supaya kita belajar untuk tidak dibutakan oleh cinta. Cinta yang duniawi, cinta yang sifatnya egosentris, cinta yang sifatnya hedonisme, cinta yang sifatnya ke dalam diri kita pribadi. Ya, saya tidak taruh multimedia, tapi saya rindu kalau saudara rindu untuk belajar, saudara bisa mencatat. Ya, kalau dalam bahasa Inggris cinta dimaknai dengan satu kata aja, love. Tetapi kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia, love itu bisa dimaknakan dengan dua, yaitu cinta dan kasih. Ya, nah kita akan coba lihat makna kasih atau cinta itu seturut dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Oke, yang pertama yaitu cinta eros, ya, atau kasih eros, di mana dalam kasih atau cinta eros ini perasaan bermain. Wajar jika dalam setiap, ya sekali lagi wajar kalau seseorang mempunyai kasih atau cinta eros, tetapi cinta eros ini sangat tidak stabil dan mudah berubah. Orang yang dikuasai oleh cinta eros ini cenderung rentan dan cenderung mudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ya. Jadi cinta yang cenderung untuk memiliki, tetapi memiliki dengan cara yang salah begitu. Terutama dengan relasi pasangan lawan jenis gitu ya. Cenderung mengedepankan nafsu. Mungkin bicara soal nafsu seksual. Keinginan untuk memiliki hanya dengan physical attraction, dengan keinginan untuk memiliki dengan ciri-ciri fisik. Wah, kalau dia cantik, kalau dia ganteng, kalau dia seksi, kalau dia badannya berbentuk seperti gitar Spanyol, membayangkan sesuatu dengan cara yang salah. Nah, ini seperti ini cinta eros. Sekali lagi, kita memiliki semua sifat ini. Tetapi bagaimana cara kita memanage-nya, nanti kita akan belajar sama-sama. Yang penting kita tahu dulu. Yang kedua, kasih atau cinta filia. Filia adalah kasih persaudaraan yang dalamnya ada emosi dan kesetia kawanan. Kasih yang mendasari hubungan pertemanan. Ya, jadi filia itu lebih kepada persahabatan, pertemanan gitu. Tetapi sekali lagi di dalamnya tidak stabil. Makanya kalau kasih filia ini stabil, pasti nggak ada permusuhan, pasti nggak ada cekcok. Tapi kita lihat hari-hari ini seringkali terjadi keributan gitu ya, terjadi pertentangan, saudara bersaudara gitu ya, teman sama-sama tetapi saling ribut begitu. Padahal tadinya sama-sama satu pertemanan gitu. Bahkan bisa jadi satu tim dalam pelayanan, tetapi karena cenderung egosentris, cenderung akuisme, cintanya berubah menjadi permusuhan. Cintanya berubah menjadi filia. Memusuhi antar sesama tim pelayan. Ngomongin orang, ngomongin sesama tim pelayan, menjelek-jelekan, menjatuhkan bahkan. Hanya untuk bicara soal pelayanan. Hati-hati saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan kita terjebak dengan semua ini. Yang ketiga, kasih storge tulisannya, adalah kasih antara ikatan darah, antara orang tua dengan anak, ayah anak, ibu anak, anak ke orang tua. Ya, sifatnya ikatan darah. Tetapi sekali lagi kita nggak bisa tutup mata, kita nggak bisa tutup telinga. Hari-hari ini bahkan kebejatan moral hanya berdasarkan cinta yang salah. Kita bisa baca di ruang-ruang berita nih. Ada begitu banyak ayah memperkosa anaknya gitu ya. Kan ini gila sekali. Ya, gila sekali. Orang tua kehilangan kasih storge-nya sehingga mereka ya menyakiti hati anak-anaknya. Belum lagi anak yang kehilangan kasih storge pada orang tua. Wah, dipukuli orang tuanya. Bahkan dulu saya pernah punya saudara gitu ya. Ya ini waktu mereka satu keluarga belum bertobat.
Pernah satu kali anaknya kejar bapaknya pakai golok panjang begitu. Wah, baku kudus di tengah jalan. Dia mau potong bapaknya. Ini kekasih dalam keluarga. Yang katanya ada ikatan darah. Tetapi ini fakta-fakta yang sedang terjadi dan ini semua manusia sudah kehilangan kasih yang sesungguhnya. Makanya kita perlu kasih yang terutama. Kasih yang disebut sebagai kasih agape yang nantinya dia akan membungkus storge, dia akan membungkus filia, dan dia akan membungkus eros dengan kasih yang sempurna. Kasih agape adalah kasih yang tertinggi yang di dalamnya ada kasih ilahi. Kasih ini hanya dimiliki oleh orang yang sudah menerima kasih sejati yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kasih agape ini bukan cuma milik Allah, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi kasih agape ini dicurahkan melalui rahmat kasih-Nya kepada setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sudah menerima kasih yang sejati, kasih yang sudah memulihkan lewat pengorbanan dan penebusan darah anak domba Allah. Artinya apa? Kasih agape menjadi pembungkus kasih storge, kasih filia, dan juga kasih eros. Supaya kasih Allah yang maha sempurna itu menyempurnakan. Supaya kasih Allah yang maha sempurna itu dia membungkus dan membentuk setiap kita. Makanya ayat yang menjadi dasar dari tema firman Tuhan kita yaitu Roma 12 ayat 2. Coba kita buka. Ini yang diberikan oleh sahabat saya Antonius Citra yang konteks dasar firmannya di sini kita mau ambil. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, yang tadi tuh, yang kita sudah bicara di dalam kitab apa tadi? Dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5 ayat 1 sampai 5a. Karena itu fakta dunia ini. Dan firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita nggak boleh menjadi budak cinta yang salah. Kita nggak boleh menjadi orang yang dibutakan oleh cinta. Saya nggak setuju love is blind. Love is melek. Love is melotot. Love is melihat keadaan. Gimana love is blind? Kita tabrak kiri, tabrak kanan. Dah heran banyak kejadian yang salah toh. Makanya kita harus buka mata lebar-lebar. Paulus ajarkan, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Come on. Jangan bilang love is blind, love is melek. Buka mata, love is melotot. Lihat, lebar-lebar. Faktanya dunia seperti yang kita baca di Timotius tadi. And then what should we do? Apa yang harus kita buat? Dan ini tantangan iman buat saudara dan saya. Dengan keadaan seperti ini. Dan firman Tuhan adalah jalan keluar untuk setiapnya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya sangat suka terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara terkasih dalam Tuhan. Dia bilang firman Tuhan begini, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal. Diubahkan oleh pembaharuan. Dan syukur kepada Allah, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, engkau dan aku saat ini sedang dihidupi dan menghidupi spiritualitas PKK, pembaharuan karismatik Katolik. Artinya apa? Yang menjadi goal utama, yang menjadi tujuan utama saudara dan saya lewat spiritualitas ini adalah pembaharuan. Persis sama seperti yang dituliskan oleh Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan di sini bukan bicara soal karunia roh, tetapi bagaimana kita benar-benar diubahkan. Ingat, tujuan keselamatan yang Yesus berikan untuk saudara dan saya bukan hanya bicara soal kerajaan Allah. Nanti kita akan sama-sama kumpul di sana, betul. Tetapi waktu saudara dan saya ada di sini, tahukah
kita, goal utamanya Tuhan, supaya kita dapat menghidupi rahmat pembaharuan ini, itu ada di Roma 8 ayat 29. Coba kita buka sebentar, Roma 8 ayat 29. Supaya kita tidak lupa goal dari kehidupan kita, tujuan dari kehidupan kita dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ini tujuannya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Artinya apa? Keselamatan yang saudara dan saya terima, jaminan kehidupan kekal untuk berbahagia bersama dengan Tuhan di surga, betul kita sudah terima. Tetapi di dunia ini ada yang harus saudara dan saya buat supaya apa yang sudah Tuhan berikan sebagai jaminan itu boleh kita laksanakan dalam kehidupan. Yaitu apa? Dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Ini penting. Bagaimana lewat pembaharuan ini kita benar-benar mau hidup, dibentuk, diproses untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Dan ini tidak mudah saudara terkasih dalam Tuhan. Dan catat baik dalam hati dan note saudara, pembaharuan hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada pembaharuan. Tidak ada. Sekali lagi, pembaharuan hanya dapat dilakukan oleh kuat kuasa Allah melalui rahmat Roh-Nya yang kudus. Tanpa Roh Allah yang kudus, pembaharuan yang kita lakukan akan sia-sia. Jadi apa? Poin yang pertama yang dapat kita lakukan supaya kita tidak bisa menjadi sama seperti dunia ini adalah izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus memimpin setiap kita. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Ini penting sekali sahabat-sahabat Kristus. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang dicurahkan Allah supaya kita benar-benar ditolong. Ya, firman Tuhan katakan, dialah roh penolong. Sebentar. Dialah roh penolong kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita dapat berseru, Aba ya Bapa. Artinya apa? Untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, saudara terkasih dalam Tuhan, kita beda sama dunia ini. Makanya Paulus bilang, please jangan jadi sama. Kamu beda. Kamu punya standar tinggi. Standar kamu itu surga, bukan dunia. Kalau Paulus bisa bicara dengan bicara simpel begitu. Come on, jangan jadi orang bodoh. Jangan sia-siakan rahmat kasih karunia Allah dengan kamu jadi sama dengan cara hidup dunia. Kamu itu beda. Kamu itu utusan Allah yang sedang hidup di dunia ini supaya kamu bisa menceritakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan untuk banyak orang. Kamu beda. Apa yang membedakan kita dengan dunia ini? Itu tadi, roh Allah ada dalam diri kita. Sedangkan dunia ini dipimpin oleh roh duniawi. Roh seksualitas, roh pemberontakan, roh kemarahan, roh rokok. Ya, yang salah itu. Saudara kasih dalam Tuhan, suka nggak suka, mau nggak mau, kamu beda. Saya beda. Kita semua beda. Apa yang membedakan? Karena dalam diri kita ada Roh Kudus. Jadi poin yang pertama, izinkan Roh Kudus memimpin kita. Dan sorry, sama sahabat dalam Tuhan, firman Tuhan bilang, kalau kamu tidak dipimpin oleh Roh Allah, kamu bukan anak-anak Allah. Firman Tuhan ini keras sekali. Keras. Kalau kita hidup di bawah pimpinan Roh Allah, maka kita anak-anak Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita lebih tunduk, kita lebih taat, kita lebih mau mengikuti keinginan daging, keinginan dunia ini, mohon maaf, sorry. Kamu dipimpin oleh roh dunia ini. Dan yang menyakitkan tadi apa? Di
Timotius tadi katakan, rajin ibadah, rajin pelayanan. Tetapi masih dipimpin oleh roh dunia. Roh kemarahan, roh kemunafikan, roh cinta akan uang. Hati-hati saudara. Jangan kita bersembunyi di balik dalih-dalih pelayanan, di balik tembok-tembok gereja. Jangan sampai kita tidak menguduskan bait kudus Tuhan hanya karena ketidakkudusan saudara dan saya. Hati-hati. Ini tantangan iman buat setiap kita. Karena seringkali jujur kita bersembunyi di balik jubah pelayanan, tetapi di dalam hatinya. Jangan-jangan kita menjadi seperti serigala yang berbulu domba. Yang bicara Tuhan, tetapi tidak lakukan kehendak Tuhan. Yang selalu bicara shalom, 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 tapi tidak menjadi pembawa shalom untuk banyak orang. Hati-hati saudara terkasih dalam Tuhan. Ini budak cinta yang salah. Ini cinta yang dibutakan. Ini kasih yang dibutakan oleh cara hidup dunia. Supaya kita tidak buta, supaya kita tidak jadi budak cinta, poin yang pertama, izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Izinkan Roh Allah memimpin hidup kita. Poin yang kedua, memimpin kemana? Terima kasih saudara sudah bertanya. Memimpin ke arah pertobatan yang sejati. Efesus 4. Sebentar ya, saya kasih menyala lampu dulu. Efesus 4 ayat 22. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu yang pertama. Yang kedua, yang hidup yang seperti apa sih? Nah ini ayatnya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Ya. Saya bacakan untuk sahabat-sahabat terkasih. Efesus 4:22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi poin yang kedua, hidup dalam Roh Kudus menuntun saudara dan saya kepada pertobatan. Pertobatan itu menganut 3 poin, meninggalkan kebiasaan lama, diperbaharui dalam roh dan pikiran, dan mengenakan cara-cara yang baru. Itu pertobatan. Nggak bisa cuma satu kamu ambil, selalu ambil yang enak aja, yaitu mengenakan manusia baru supaya diperbaharui dalam roh, tapi tidak mau menanggalkan kehidupan yang lama, nggak bisa. Pertobatan bukan bicara soal menerima sakramen tobat. No. Sakramen rekonsiliasi adalah tanda kehadiran Tuhan sebagai pendamai atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tetapi ada konsekuensi dari dosa yang harus saudara dan saya lakukan adalah kita harus lakukan pertobatan. Pertobatan bukan cuma lapor dosa lewat sakramen tobat, tetapi benar-benar mempunyai komitmen pertobatan. Apa itu komitmen pertobatan? Yaitu tanggalkan kehidupan yang lama. Cinta akan uang. Cinta kepada game. Cinta kepada kenajisan, cinta kepada cara hidup yang lama, ya, cinta akan pergaulan yang salah, cinta kepada apa? Saudara yang paling tahu lah apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Waktu kita belum menanggalkan kebiasaan lama, baru bisa dibaharui. We must let it go. Lepaskan. 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 Bebaskan dirimu. Belum lagi banyak orang yang cinta sekali sama luka batin. Luka batin dia simpan. Lu cintakan kekecewaan. Wah, dia pendam, dia simpan kekecewaan. Pernah dibully, dia marah, dia simpan marah. Come on, let it go. Buang jauh-jauh.
Roh Kudus pasti mampukan kok saudara. Nggak gampang, saya tahu nggak mudah. Tapi bicara pasti bisa. Pasti bisa. Yang penting saudara dan saya mau aja dulu. Karena bukan soal bisa atau nggak bisa, karena pasti bisa. Masalahnya cuma satu, mau nggak kita melibatkan Roh Kudus? Mau nggak kita mengizinkan Roh Kudus bekerja? Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saya tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja, saya nggak akan ada bertemu dengan saudara di pertemuan Zoom meeting ini. Karena ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak hal terjadi dalam kehidupan saya, di mana saya harus melepaskan pengampunan dibanding mencintai luka batin. Saya nggak tutup mata, ada begitu banyak proses Tuhan izinkan terjadi, bahkan dalam dunia pelayanan sekalipun. Bagaimana saya diomongin nggak enak, dihakimi, diceritain macam-macam, dan itu sangat menyakitkan hati saudara. Tetapi saya nggak mau jadi budak atas luka batin ini. Saya nggak mau mencintai luka batin, makanya saya harus menanggalkan luka batin ini. Supaya saya bisa diperbaharui di dalam roh saya bisa diperbaharui, dan pikiran saya diperbaharui. Makanya ada begitu banyak hal saya pribadi harus saya lepaskan supaya saya bisa diperbaharui dalam roh dan pikiran saya. And then gak cuma sampai situ pertobatan. Pertobatan mengenakan manusia yang baru. Pola pikir yang baru, tutur kata yang baru, penglihatan yang baru sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Pendengaran yang baru, pendengaran akan firman Allah, bukan cuma dengar hal-hal yang jelek, hal-hal yang salah. Dan membangun kehidupan kita berdasarkan kekuatan firman. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Artinya apa? Pertobatan kita akan membawa kita hidup kepada kebenaran, cinta, kekudusan, cinta yang sesungguhnya. Itu kasih Allah. Ini penting saudara terkasih dalam Tuhan. Pertobatan adalah sebuah rahmat. Sekali lagi, pertobatan adalah sebuah rahmat plus kesempatan buat kita untuk hidup lebih baik. Dan hari-hari ini menurut saya, ini hari-hari di mana kita benar-benar diizinkan Tuhan untuk memiliki rahmat pertobatan itu. Dengan segala aktivitas yang sangat terbatas. Ya mungkin kalau di Jayapura, Abepura lebih nggak terbatasi seperti di sini. Tapi keadaan di sini dengan tanda kutip lumayan susah. Lumayan susah dan sedikit menakutkan gitu ya. Karena ya Jakarta sekarang makin setiap hari peningkatan gitu ya. Kita harus benar-benar membatasi diri untuk hal-hal yang seperti itu. Tetapi kita lebih banyak mempunyai kesempatan, punya banyak waktu untuk berelasi dan dekat dengan Tuhan. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi poin yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, supaya kita tidak jadi budak cinta yang salah gitu ya. Lakukan pertobatan. Lakukan pertobatan. Ya, waktu kita datang mengakui segala salah dosa dan pelanggaran kita dengan yang pertama menanggalkan hidup lama, yang kedua biar diperbaharui pikiran dan rohnya, yang ketiga kenakan manusia baru. Maka poin yang ketiga, supaya kita tidak menjadi budak cinta, kita berbuah. Waktu kita diubah seturut dengan kehendak Tuhan, maka kehidupan kita berbuah. Kita diarahkan untuk semakin serupa dengan gambaran Kristus, sang kasih yang sejati. Kasih itu apa sih? Kasih itu sabar. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini. Artinya apa? Waktu kita lakukan pertobatan dengan pola pikir baru, dengan cara pandang yang baru, kita akan melihat kasih atau cinta itu dibungkus oleh kasih Tuhan yang sejati, yaitu kasihnya yang agape. Kita tidak lagi secara harafiah memandang lawan jenis dengan kasih eros, tetapi kasih eros yang dibungkus dengan kasih agape. Kita bisa menghormati pasangan kita. Kita bisa menghormati
lawan jenis. Kita bisa mencintai dengan ketulusan, bukan hanya lihat ciri-ciri fisik, tetapi bisa melihat kedalaman, jauh sampai kedalaman hati kita. Ya. Baru kemarin saya nonton satu film Indonesia, Imperfect nama judulnya, dan itu menurut saya sangat bagus gitu ya. Bagaimana orang cenderung melihat fisik, orang cenderung melihat kecantikan, orang cenderung melihat handsome-nya seseorang laki-laki, tetapi laki-laki ini bukan berusaha, dia tulus mencintai sang wanita, bahkan waktu wanita ini dalam keadaan bodita bongkar. Ya. Wah, bodinya besar sekali. Dia bisa mencintai dengan tulus. Bahkan dia belajar mencintai waktu wanita ini berusaha semaksimal mungkin untuk menguruskan badannya, mempercantik dirinya gitu. Dia berusaha untuk mencintai kesempurnaan yang coba diciptakan oleh sang wanita ini. Tetapi justru dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan, dia bisa menerima wanita ini. Dengan gendutnya, dengan berantakannya gitu ya. Dan menurut saya inilah cinta yang sejati. Cinta yang gak cuma melihat kecantikan atau kegantengan atau physical attraction, ketertarikan terhadap fisik. Oke, hari ini cantik, tetapi 50 tahun lagi bagaimana? Pasti ada perubahan. Tetapi waktu kita mencintai dengan kasih Tuhan, waktu kita mengasihi dengan kasih Allah yang agape, kasih eros akan berubah, bertransformasi jadi kasih agape. Kita bisa lebih menghormati lawan jenis kita. Atau dengan kasih Allah yang filia. Bagaimana kasih agape mengalir kepada kasih yang filia. Kita bisa mengasihi sesama kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa mengasihi tim pelayan kita bisa mengasihi imam kita bisa mengasihi musuh-musuh kita seperti yang Yesus perintahkan, kasihilah musuhmu. Karena kita memiliki kasih agape yang membungkus relasi kita dengan orang lain. Atau dengan kasih agape, kita bisa lebih mengasihi orang tua kita yang tadinya mungkin kita luka batin. Kemarin baru ngobrol sama beberapa anak muda gitu ya. Itu ternyata luka terhadap orang tua begitu sangat besar. Sehingga kehidupan anak-anak muda kehilangan identitas hanya karena tidak dapat penghargaan, tidak dicintai oleh orang tua. Nah, waktu kasih agape itu masuk dalam kehidupan kita, kasih yang sesungguhnya masuk, kita bisa menerima orang tua kita apa adanya. Saudara, mungkin saya pernah cerita, saya kurang memiliki relasi yang baik dengan papa saya. Dulu, ya sebelum pertobatan, saya kurang memiliki relasi yang baik dengan papa saya gitu ya, karena kita jarang ketemu. Papa saya seorang pelaut, jadi dia lebih banyak kerja, dia jarang di rumah gitu ya. Jadi saya kehilangan figur seorang ayah. Tapi waktu kasih Tuhan yang begitu indah dan luar biasa, menyentuh hati saya, mengubah pola pikir saya tentang konsep seorang ayah. Saya dapat menerima dia apa adanya. Saya dapat menerima figur dia dengan segala kekerasan hatinya, dengan segala keterbatasannya. Saya dapat melihat ternyata dengan diamnya dia, dengan tidak banyak bicaranya dia bekerja mati-matian untuk menghidupi keluarganya. Dia jarang berkomunikasi mungkin dengan anak, karena dia kerja di laut itu kan melelahkan. Jadi mungkin dia kalau di rumah dia lebih banyak istirahat, lebih banyak diam dan menikmati hari-harinya sendiri mungkin dengan tanda kutip. Dan itulah kasih yang Tuhan hadirkan, mengubah sebuah pola pikir, mengubah sebuah sikap hidup. So, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, budak cinta itu sebuah konsep yang salah. Ya, bucin itu sebuah konsep yang salah. Sekali lagi ingat, kita tidak diperbudak oleh kasih Allah. Bahkan dengan kasihnya Allah sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dengan kasihnya Allah sudah melepaskan kita dari segala keterikatan-keterikatan. Kita bukan lagi hamba, saudara, firman Tuhan katakan. Tetapi engkau dan aku adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bucin bukan konsep anak-anak Allah. Bucin bukan bagian dari kehidupan anak-anak Allah. Bucin bukan cara hidup anak-anak Allah. Bucin bukan karakter anak-anak Allah. Tetapi cara hidup atau karakter anak-anak Allah adalah pribadi-pribadi yang selalu mau membagikan cinta. Yang mau menjadi kasih yang hidup untuk banyak jiwa.
mau menjadi roti yang terpecah untuk banyak orang, mau menjadi anggur yang terbagi untuk banyak orang, seperti Yesus menyatakan cintanya. Makanya saya sangat suka lagu yang selalu dilakukan kalau lagi retret gitu ya, apalagi lagi komitmen gitu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu, aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu, aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, mengasihi lebih sungguh. Nah, lagu ini sebenarnya komitmen kita. Setiap hari kita harus menjadi pribadi yang menjadi rahmat untuk banyak orang. Bukan memperbudak orang dengan kasih yang salah. No, justru kita membagikan kasih Allah yang begitu sangat hidup untuk banyak orang. Kita menjadi roti bagi banyak orang. Kita menjadi anggur bagi banyak orang. Kita menjadi kesaksian tentang siapa itu Allah yang begitu mengasihi kita. Sehingga begitu banyak orang nantinya, bukan hanya di PDKK, bukan hanya di paroki, tapi banyak orang di luar sana boleh mengalami cinta Tuhan. Kita nggak harus preaching kok. Kita nggak harus berkhotbah untuk mempertobatkan orang. Atau kita tidak harus berkhotbah menggunakan ayat-ayat untuk menceritakan tentang siapa itu Yesus. Bagaimana orang bisa melihat Yesus? Itu lewat diri kita. Diri kita yang dipenuhi oleh kasih Allah. Diri kita yang terus memberitakan kabar cinta kasih Allah. Diri kita yang mau merelakan tangannya untuk membantu orang lain. Diri kita yang mau merelakan diri kita yang mau merelakan kaki kita untuk melangkah, untuk menolong orang lain. Supaya orang lain boleh mengalami cinta Tuhan. Supaya orang lain boleh mengalami kasih Tuhan. Dan di hari-hari ini sangat penting, saudara terkasih dalam Tuhan. Di saat pandemi yang kita nggak tahu kapan ini kelar. Di luar sana ada begitu banyak orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Yang memerlukan cinta Tuhan. So, bucin's not in our concept. Budak cinta itu nggak ada di konsep kita. Tetapi kita menjadi saluran rahmat cinta Tuhan untuk banyak orang, supaya banyak orang boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami pribadi Tuhan yang hidup dan menghidupi setiap kita. Semoga permenungan kita pada malam hari ini akan membuat kita semakin berakar, bertumbuh, dan nantinya akan menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang, dan mereka akan mempermuliakan Allah lewat perbuatan-perbuatan baik yang kita hadirkan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.